Halo teman-teman, kali ini kita akan belajar bersama tentang penjualan konsinyasi. Jadi, kita akan lihat contoh studi kasusnya, yaitu toko prima olahraga di Jakarta menerima barang titipan dari pabrik pakaian olahraga PT Sinar Jaya Semarang. Transaksi yang terjadi selama tahun 2024 adalah sebagai berikut. Tanggal 2 Februari menerima 250 pasang pakaian olahraga dari pengamanat. Tanggal 4 Februari membayar ongkos kirim yang belum dibayar oleh PT Sinar Jaya sebesar Rp750.000. Tanggal 10 Februari membayar biaya promosi dan penjualan sebesar Rp2 juta. Tanggal 3 Maret menjual 100 pasang pakaian olahraga secara tunai sebesar Rp175.000. Tanggal 20 Maret, komisi yang ditetapkan oleh pengamanat sebesar 20%. Tanggal 25 Maret, mengirimkan uang hasil penjualan kepada PT Sinar Jaya sebesar Rp11.250.000. Jurnal yang dibuat oleh toko prima olahraga sebagai komisioner dengan menggunakan metode laba penjualan konsinyasi dicatat tidak terpisah dari laba penjualan reguler adalah yuk kita bahas tahap demi tahap. Sebelum itu kita akan menganalisis soalnya bahwa PT Sinar Jaya sebagai pengamanat, pemilik barang, dan toko prima olahraga sebagai komisioner yang menjualkan barang. Transaksi 1. Pada tanggal 2 Februari 2024, toko prima olahraga menerima 250 pasang pakaian olahraga dari PT Sinar Jaya. Maka tidak dibuat jurnal, hanya di memo. Mengapa? Karena barang ini hanya dititipkan, bukan milik toko, maka tidak masuk ke persediaan toko. Transaksi 2. Selanjutnya, pada tanggal 4 Februari 2024, toko membayar ongkos kirim sebesar Rp750.000. Maka jurnalnya, beban angkut pembelian sebesar Rp750.000 di sebelah debit dan kas sebesar Rp750.000 di sebelah kredit. Penjelasan awalnya dibayar oleh toko prima olahraga, tapi ini sebenarnya tanggungan PT Sinar Jaya. Artinya, kas toko keluar Rp750.000, tapi nantinya akan ditagihkan ke PT Sinar Jaya. Transaksi 3 pada tanggal 10 Februari 2024, toko juga membayar biaya promosi Rp2 juta. Maka jurnalnya, utang PT Sinar Jaya sebesar Rp2 juta di sebelah debit dan kas sebesar Rp2 juta di sebelah kredit. Sama seperti ongkos kirim tadi, biaya ini seharusnya ditanggung PT Sinar Jaya. Artinya, toko sudah keluar uang, tapi dianggap sebagai piutang ke PT Sinar Jaya transaksi 4. Kemudian, pada tanggal 3 Maret 2024, toko berhasil menjual 100 pasang pakaian olahraga dengan harga Rp175.000 per pasang. Maka jurnalnya, kas sebesar Rp17.500.000 di sebelah debit dan penjualan sebesar Rp17.500.000 di sebelah debit. Nah, untuk perhitungan penjualannya adalah 100 pakaian dikali dengan harga satuan sebesar Rp175.000 adalah sebesar Rp17.500.000. Ingat, meskipun toko menerima uang, hasil penjualan ini masih milik PT Sinar Jaya. Transaksi 5 pada tanggal 20 Maret 2024, PT Sinar Jaya memberikan komisi 20% dari penjualan untuk toko prima olahraga. Perhitungannya, komisi sama dengan 20% dikali Rp17,5 juta, maka hasilnya Rp3,5 juta. Jadi, harga pokok penjualan sama dengan Rp17,5 juta, kurang Rp3,5 juta adalah Rp14 juta. Maka jurnalnya, pembelian sebesar Rp14 juta di sebelah debit dan utang PT Sinar Jaya sebesar Rp14 juta di sebelah kredit.
Karena penjualan sebesar Rp17.500.000, maka komisi yang diperoleh toko Prima Olahraga sebagai pendapatan toko hanya sebesar Rp3.500.000 dan utang yang akan dibayar kepada PT Sinar Jaya sebesar Rp14 juta. Transaksi 6 terakhir, pada tanggal 25 Maret 2024, toko menyetor uang ke PT Sinar Jaya. Untuk perhitungannya, hasil penjualan kan tadi sebesar Rp17.500.000, maka akan kita kurangi dengan biaya-biaya seperti biaya ongkos kirim sebesar Rp750.000 dan biaya promosi Rp2 juta, dan dikurangi dengan komisi toko sebesar Rp3.500.000. Maka uang yang disetor Rp11.250.000. Jurnalnya, utang PT Sinar Jaya sebesar Rp11.250.000 di sebelah debit dan kas sebesar Rp11.250.000 di sebelah kredit. Nah, lanjut kita akan masuk ke buku utang PT Sinar Jaya. Kalau kita rangkum dalam buku utang PT Sinar Jaya di pihak komisioner, maka akan terlihat saldo-saldo tadi. Ini memudahkan untuk menghitung hak dan kewajiban antara pemilik barang dan toko. Awalnya, pada tanggal 4 Februari 2024, PT Sinar Jaya mengeluarkan biaya ongkos kirim untuk barang dari pengamanat sebesar Rp750.000. Saldo utang pun tercatat sebesar Rp750.000. Lalu, pada tanggal 10 Februari 2024, ditambahkan lagi biaya promosi dan penjualan sebesar Rp2 juta, sehingga total saldo utang bertambah menjadi Rp2,750.000. Setelah itu, pada tanggal 20 Maret 2024, dicatat harga pokok penjualan barang yang laku sebesar Rp14 juta. Pada tahap ini, saldo berubah menjadi negatif, yaitu Rp11.250.000. Yang artinya, komisioner memiliki kewajiban kepada pengamanat sebesar jumlah tersebut. Akhirnya, pada tanggal 25 Maret 2024, uang hasil penjualan sebesar Rp11.250.000 disetorkan kepada pengamanat. Dengan demikian, saldo kembali menjadi nol, menandakan tidak ada lagi utang ataupun piutang antara kedua belah pihak. Jadi, dari kasus ini kita belajar bahwa dalam konsinyasi, barang titipan tidak masuk persediaan toko, semua biaya yang seharusnya ditanggung pengamanat dicatat sebagai utang pengamanat. Dan komisioner berhak mendapatkan komisi dari hasil penjualan. Semoga penjelasan ini membantu kalian memahami penjualan konsinyasi.